Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah rajin nonton, baik di Palangkaraya, Jakarta, Surabaya ataupun di kota-kota lainnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai ke games, firman, dan nyanyi, kita mau yel-yel dulu yuk, biar lebih semangat. Yuk. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya. Hai. Oke, kita mau berdiri sama-sama yuk. Kita semua yang semangat, yang sudah bangun pagi, yang bangun siang sekalipun, semuanya berdiri sama-sama yuk. Kita mau nyanyi sama-sama. Tepuk tangan sama-sama yuk. I might be small, but my God is big. Sama-sama katakan. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and anything that's bully. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, bigger than a train. Bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Sekali lagi sama-sama katakan. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. And God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wuhu. Joy Kids yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan wuhu. Wuhu. Sekali lagi katakan wuhu. Kau Tuhan gembala kami. Kau Tuhan gembalaku. Kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku. Dalam jalan kami tidak takut Tuhan. Tidak takut.
mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kita nyanyikan satu lagu ini yang mengingatkan kita semua bahwa Tuhan adalah satu-satunya sang pembuat mujizat yang sejati. Dalam kehidupan kita tidak ada orang lain, hanya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sama-sama katakan, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes God, yes Jesus. You are our miracle maker ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Semuanya katakan sama-sama, katakan, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sama-sama katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Semangat tangan katakan, ya Tuhan kami percaya. Katakan haleluya, haleluya, we believe in you. Kami percaya Tuhan. Semangat tangan katakan haleluya, haleluya. Yes Jesus, we believe in you. Haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan. Semua katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan, yang yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan sekali lagi, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Yes, 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 ya Tuhan. Yes Jesus, we believe, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sang pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semua anak-anak Joy yang siap dengan firman, semua katakan amin. Saatnya kita games. Games kita kali ini adalah tebak nama tokoh wanita. Nanti aku akan kasih clue buat teman-teman dan mereka akan menjawab sesuai dengan clue yang aku kasih siapa nama tokohnya. Kita mulai yuk. Clue yang pertama. Biasanya tokoh ini diperingati pada tanggal 21 April. Ibu kita Kartini. Benar.
Clue yang kedua, tokoh ini merupakan princess yang bisa membuat salju. Elsa. Benar. Yang terakhir ya, tokoh ini merupakan tokoh Alkitab yang mana adalah seorang ibu dari juru selamat kita. Bunda Maria. Benar sekali. Jadi pemenangnya adalah Jire. Kalian bisa coba di rumah ya. Bye-bye. Elsewhere, the mother lion is still safely hidden with her babies, somewhere predators will never find. A week after birth, the lion cubs opened their eyes. And at 3 weeks, their milk teeth grew in. And now at 1 month old, they're finally capable of moving around. So the lioness invites them to follow her to the next hiding place. She will move them every 3 or 4 days to avoid the cub's scent attracting predators. By 6 to 8 weeks old, they should be brave enough to follow their mother onto the savannah and join the creche of other cubs and the rest of the pride. The lioness has spotted a threat. Her worst enemy has just entered her territory. She must remove the hyena before it smells the cubs. Hidden in the tall grass, the lion cubs remain safe. Now, the pressure is on to find a new shelter. By taking one cub in her mouth, it shows the others that they must obey and follow their mother. Nah, kalian lihat tadi kan video tentang animal atau hewan dengan induknya, ya kan? Kebanyakan yang biasanya kalau istilahnya apa ya, baby animal itu biasanya selalu bersama dengan istilahnya mamanya, gitu ya. Induknya itu bukan papanya tapi mamanya, ya. Induk yang betina, gitu ya. Nah, female gitu ya. Nah, lalu kalau kita pikirin sebetulnya banyak sekali ya. Macam-macam binatang ya kan, macam-macam hewan animal itu ada begitu banyak. Nah,
Bahkan binatang buas sekalipun ya seperti singa, macan, lalu begini bisa sebutin apa aja binatang buas, singa ya kan, macan, serigala mungkin atau apapun, semua binatang buas ini ketika mereka punya baby ya punya anak, binatang-binatang buas ini tuh sangat juga menyayangi anaknya gitu ya, dan mereka punya cara untuk melindungi anak-anak mereka ini, terutama induk yang betina ya, jadi female-nya. Mungkin bukan cuma binatang buas ya, misalnya binatang seperti gajah, lalu juga ada binatang-binatang lain mungkin seperti burung. Mungkin kalian pernah lihat juga burung yang atau elang bahkan ya, ketika dia melindungi anaknya, dia harus melebarkan sayapnya ya, untuk apa? Melindungi bayi-bayi elang ini gitu ya. Jadi animal atau binatang itu aja punya istilahnya naluri untuk melindungi anaknya. Nah, hari ini kenapa sih kok ngomong tentang itu gitu ya? Siapa di sini yang punya istilahnya orang tua atau parents yang perempuan ya, mungkin bisa mama atau mungkin kita dekat dengan aunty kita atau mungkin dengan grandma atau dengan siapapun sosok wanita yang ada di rumah kita. Mungkin juga bisa cece atau kakak perempuan kita juga bisa ya, siapapun. Pasti kita semua punya, kebanyakan dari kita punya sosok wanita yang istilahnya melindungi kita ya. Mungkin ya ini buat kalian, mungkin ada sebagian dari kalian yang mungkin bukan mama ya, karena apa? Mungkin entah mama kalian mungkin sudah meninggal ya, atau mungkin mama kalian itu hidup di tempat yang lain yang berbeda dengan kalian. Itu pun it's okay gitu ya. Siapapun yang ada di sekitar kita, selalu perlu kalian ingat ya bahwa seorang mama atau wanita itu dia punya ya seperti dia ini naluri untuk melindungi anak-anaknya. Mungkin di antara kita ada yang enggak itu gitu ya, aku enggak sama mamaku gitu ya, tapi it's okay ya, it's okay, kita tetap punya someone yang melindungi kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kasih atau cinta seorang ibu ya. Jadi mungkin little bit sensitif buat kalian yang mungkin tidak terlalu dekat dengan ibu atau mama kalian, it's okay, dengarkan aja dulu ya, jangan langsung nggak mau gitu ya, jangan, kita coba dengarkan dulu sama-sama. Nah, di dalam Alkitab sekalipun itu juga ada banyak wanita ya, ibu-ibu yang juga care, peduli dan sayang sama anaknya ya. Kalau kita tahu, mungkin kalian pernah tahu atau mungkin belum tahu ya, Yokebed. Siapa itu Yokebed? Yokebed itu adalah ibunya atau mamanya Musa. Lalu ada juga seseorang yang bernama, mungkin yang paling gampang nih, Maria ya kan, kita semua pernah tahu pasti. Siapakah Maria itu? Maria itu adalah ibunya Tuhan Yesus ya kan. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus itu mau disalibkan ya, disiksa sekalipun, Maria itu adalah seseorang yang sangat amat sedih ya melihat penyiksaan dan juga penderitaan anaknya, terutama ketika Tuhan Yesus sudah meninggal gitu kan ya. Nah, mungkin pengalaman kita berbeda ya, bisa macam-macam. Ada juga mungkin yang kita ingat itu pengalaman yang kurang baik gitu ya. Kadang-kadang mama itu suka ngomel-ngomel ya kan. Di rumah itu paling cerewet, paling suka annoying gitu mungkin ya. Dikit nggak boleh, itu dikit nggak boleh, itu dikit dimarahin. Tapi kita perlu ingat juga ketika kita masih kecil ya, mungkin kita nggak ingat gitu ya. Waktu kita masih bayi, yang gendong kita terutama siapa? Pasti mama kita. Lalu ketika kita bayi, istilahnya mama itu mengorbankan begitu banyak hal ya, mungkin seperti ASI ya, air susu itu betapa banyak hal yang mereka lakukan. Lalu misalnya mereka harus bangun malam-malam ya ketika kita nangis ya kan. Dan mungkin setiap kita juga ada pengalaman yang berbeda-beda. Atau mungkin ada juga yang selalu sering digendong sama mamanya bahkan sampai dewasa, bukan dewasa ya, sampai udah agak gede gitu ya. Mungkin sudah usia 10 tahun, udah besar, masih mau nggak gendong gitu ya. Gitu juga dengan Miss-nya ya, Miss-nya ini punya anak perempuan yang umurnya sudah gede ya. Dia juga kadang-kadang itu suka minta gendong ya, walaupun Miss-nya nggak bisa gendong tentunya. Cuman dia suka, mami gendong dong gitu ya. Nah, Miss-nya percaya kita punya pengalaman yang lain-lain ya, tapi it's okay, kita dengarkan dulu aja cerita hari ini. Nah, di waktu itu adalah di kisah perjanjian lama ya, jadi ini sudah masuk cerita Alkitab. Nah, ada seorang raja yang bernama Salomo. Misalnya nggak tahu, kalian tahu atau enggak, tapi Salomo ini adalah anak dari Raja Daud ya. Jadi Salomo ini anak Raja Daud. Jadi waktu Daud meninggal, Salomo ini menggantikan Raja Daud. Nah, ini adalah momen di mana Salomo itu baru diangkat menjadi raja. Nah, Salomo ini adalah mungkin anak yang masih yang nggak terlalu, dia merasa dia nggak terlalu pintar ya, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Lalu Tuhan itu ngomong sama Salomo, apa yang jadi permintaanmu gitu ya. Mungkin kayak kalau kita nonton film jin gitu ya.
jinnya keluar, sebutkan 3 permintaan begitu ya. Nah, Salomo juga sama ya. Tuhan ngomong sama Salomo dalam wujud mimpi. Tanyain sama Tuhan, Salomo kamu mau apa gitu ya. Mungkin sebagai hadiahnya kamu jadi raja begitu ya. Nah, lalu ini hebatnya dan istimewanya Salomo ya. Dia nggak minta uang, dia nggak minta kekuasaan, dia juga tidak minta hal-hal yang lain. Tapi yang dia minta cuma satu, dia minta kebijaksanaan. Nah, ini yang buat Salomo jadi orang yang terbijaksana sepanjang dunia ini ada gitu ya. Misalnya nggak pernah ada orang yang lebih hebat bijaksananya daripada Salomo. Nah, singkat cerita ketika itu ya selesai itu tiba-tiba di awal-awal pemerintahan Salomo itu ada 2 orang wanita yang menemui Salomo. Jadi mereka ini tinggal satu rumah dan kebetulan mereka ini dua-dua sama-sama sedang baru punya baby ya, punya anak gitu ya. Nah, dua-duanya ini anak cowok gitu ya, jadi sama anaknya cowok, mereka tinggal serumah, umurnya juga kurang lebih sama ya, modelnya itu mirip-mirip gitu ya. Nah, lalu jadi yang pertama itu lahir dulu, lalu 2 hari kemudian lahir berikutnya, jadi nggak beda jauh, cuma beda 2 hari. Nah, suatu malam mereka ini tidur, jadi 2 wanita ini menemui Salomo, lalu mereka cerita gitu ya, permasalahannya apa. Ketika mereka tidur, nah lalu salah satu wanita ini tidak sengaja istilahnya menindih bayinya. Jadi lagi tidur, ditidurin, lagi tidur itu mungkin dia karena terlalu pules, capek, akhirnya dia itu secara nggak sengaja tidur di atas babynya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Tentunya babynya meninggal ya kan, karena kan kalau mamanya begitu gede, anaknya masih kecil banget. Otomatis kalau ditindih ya pasti otomatis akan meninggal gitu, karena apalagi lagi tidur ya, nggak sadar kan. Nah, setelah itu ketika dia menindih bayinya, otomatis bayinya meninggal. Lalu si ibu yang bayinya meninggal ini dia menukar bayinya dia dengan bayi saya gitu ya. Itu ini ibu yang kedua cerita ya. Nah, lalu ketika saya bangun, saya menyusui, saya lihat loh, bayiku kok sudah mati gitu ya. Tapi setelah tak lihat-lihat ini bukan bayi saya gitu ya. Jadi yang meninggal ini bukan bayi saya itu ditukar sama dia gitu ya. Nah, lalu perempuan yang pertama yang istilahnya yang satunya ini dia ngomong, jadi kita ngomong aja yang cerita ini perempuan yang pertama ya. Lalu yang ini perempuan yang kedua yang menukar bayinya ini. Bohong katanya gitu ya. Tidak Tuanku Raja. Itu benar-benar adalah bayinya yang meninggal. Bayiku ini ya ini yang masih hidup gitu ya. Jadi bayi yang hidup ini dibawa oleh wanita yang kedua, lalu bayi yang meninggal ini dibawa oleh wanita yang pertama yang sudah ditukar ini tadi gitu ya. Pokoknya dua-duanya tuh ayel-ayelan. No, itu bayiku. Enggak, itu bayiku. Bukan, itu bayiku. Pokoknya dua-duanya ini saling berebut. Nah, lalu si Salomo ini dia bingung, nggak mungkin dia bukan bingung, dia mengamat-ngamati terus dia berpikir gini, sudahlah. Karena kalian sama-sama ngomong dua-dua ini bayinya kalian, ya sudah gampang aja gitu ya. Gampang aja. Pengawal gitu ya, dia panggil pengawalnya. Mau apa nih pikirnya? Ambilkan pedang. Potong aja bayi jadi 2. Beres perkara kan, separuh-separuh gitu kan ya. Ya kalau roti atau pizza gitu ya, kita bagi 2 separuh-separuh. Ini bayi. Nah kalau dipotong berarti bayinya jadi apa dong? Sama-sama meninggal ya kan. Nah lalu dengar itu, ibu yang sesungguhnya ini tadi ya, dia bilang, aduh jangan ampun Raja, ya sudah nggak apa-apalah, daripada bayinya ini meninggal, sudahlah kasihkan aja kepada dia gitu ya, daripada dia nggak bisa lihat bayinya, lebih baik bayinya itu hidup tapi dijaga oleh orang lain istilahnya gitu ya. Lalu ibu yang satunya ini ya, yang memang bukan ibunya ini, dia bilang ya nggak apa-apa Raja, dipotong saja gitu ya, dia separuh aku separuh gitu ya. Nah dari kata-kata itu Salomo tahu ya, yang sesungguhnya ibunya siapa? Yes, tentunya wanita yang tadinya ini dia nggak mau anaknya dipotong, ya kan, dia nggak mau anaknya mati, istilahnya gitu ya. Jadi akhirnya Salomo bilang, oke, sekarang kasihkan ya bayi ini kepada ibu yang tidak mau anaknya dipotong itu, karena dia adalah ibunya yang sesungguhnya. End of the story ya. Jadi kita bisa lihat betapa Salomo ini sangat bijaksana ya. Dia bisa membuat istilahnya peristiwa seperti itu gitu kan ya. Mungkin kalau kita udah dengar ceritanya kita juga bisa berpikir sama. Tapi karena ketika kita menghadapi masalah itu kita juga bingung ya. Ini yang mana yang ibunya gitu ya.
which one is the real mom gitu ya. Nah, akhirnya ditemukan. Nah, kalau kita lihat dari cerita hari ini, biasanya memang pada umumnya seorang ibu ya, nalurinya itu adalah menyayangi anak-anaknya ya. Ibu itu adalah seseorang yang rela berkorban ya, sudah 9 bulan hamil, mengorbankan dirinya seluruhnya ya, entah bentuk tubuh, mungkin wajahnya juga gitu ya, atau apapun ya. Dia begitu menjaga makanannya untuk apa, menutrisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Sampai bayinya ini sudah lahir sekalipun, seorang ibu ini dalam proses pelahiran juga sudah sulit gitu ya. Lalu setelah itu ketika dia sudah melahirkan bayinya ini ya, kita ini anak-anaknya ini kita ini dijagain ya kan, dari bayi, kita dikasih susu. Misnya juga punya mama ya, nggak mungkin misnya tiba-tiba tumbuh gede begini. Ada juga orang tua yang menjagai Miss gitu ya. Dan Misnya bisa mengerti gini karena apa? Sekarang Misnya juga jadi orang tua gitu ya. Mungkin buat kalian, apa sih Miss gitu ya? Oh, mama itu mama orang yang paling menjengkelkan, cerewet gitu ya, suka marah gitu mungkin ya, gangguin, kadang itu kepo, pengen tahu aja semuanya gitu. Nah, tapi kita perlu ingat ya bahwa ibu itu adalah seseorang yang secara naluri itu mengasihi kita gitu ya. Walaupun ya mungkin di antara kita ya, dan tentunya mungkin semuanya ya, bukan cuma dari karena apa? Ibu atau mama itu adalah juga manusia ya. Manusia itu nggak perfect, nggak mungkin bisa baik terus, nggak mungkin bisa menyenangkan hati kita terus, nggak mungkin juga bisa mama itu jadi seseorang yang istilahnya istilahnya gitu ya, menyayangi kita terus ya. Itu pasti ada momen dia juga jengkel kadang, ada momen juga mama itu bisa memarahi kita gitu ya. Nah, tapi kita perlu ingat ini. Memang mama kita nggak sempurna, gitu ya. Mungkin kita nggak begitu sayang atau kebalikannya kita merasa nggak begitu disayangi sama mama kita. Dan kita harus ingat satu hal, ya. Ada seseorang yang sangat mengasihi kita, gitu ya. Mungkin kita marah atau mungkin kita benci pada mama kita, tapi kita harus ingat ini, kita harus bisa memaafkan mama kita, ya kan? Apapun masalahnya, mungkin entah karena kita sering dimarahin atau apapun, atau kita merasa diperlakukan tidak adil gitu ya, it's okay. Tapi kita sama-sama belajar hari ini ya. Kalau kita disayang oleh mama kita harus sangat bersyukur ya kan, kita harus sangat bersyukur, dan mungkin kita juga bisa balas sayang sama mama kita atau melakukan tindakan yang menunjukkan kasih kita kepada mama kita. Tapi kalau seandainya kita ini adalah anak-anak yang kita merasa kita itu tidak disukai oleh mama kita, mungkin kita itu adalah anak yang dianggap pokoknya yang selalu dianggap yang paling terakhir, it's okay. Kita juga harus bisa memaafkan mama kita gitu ya. Mungkin mama kita itu nggak ada di dekat kita sekalipun, kita juga bisa memaafkan mama kita. Gimana caranya? Tentunya nggak gampang ya, it's not gonna be easy. Karena kita pada umumnya kita akan berpikir mama kita itu harusnya menyayangi kita, ada di dekat kita gitu ya. Tapi kita perlu belajar ini. Kita juga bisa datang kepada Tuhan ya. Karena apa? Tuhan itu adalah Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Kalau kita nggak dapat kasih dari orang mama kita tetap dan pasti dapat kasih dari Bapak di surga, jadi dari Tuhan kita. Jadi kita nggak ya ini memang sesuatu yang it's not something yang easy ya, tapi kita bisa belajar sama-sama ya. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa sama Tuhan, kita bisa minta tolong sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu ya, gimana how to melepaskan, how to release forgiveness itu mungkin ke mama kita. Gimana caranya supaya kita juga bisa tetap sayang sama mama kita apapun yang terjadi ya. Itu yang perlu kita lakukan sama-sama ya. Jadi langkahnya kita berdoa sama Tuhan dulu ya. Dan kalau ini untuk kita yang merasa kita nggak begitu disayangi gitu mungkin ya. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan, sama seperti Salomo ya, minta apa? Kebijaksanaan. Gimana Tuhan caranya supaya saya bisa mengasihi orang tua saya ya. Gimana saya bisa mendapatkan kedamaian, karena apa? Kita bicara soal peace hari ini ya. Jadi kita dapat kedamaian supaya kita juga bisa mengasihi mama kita gitu ya. Jadi kita mau belajar sama-sama, kita mau melepaskan pengampunannya, release our forgiveness untuk ini ya. Mama kita yang mungkin saat ini nggak ada di dekat kita, atau yang mungkin kita merasa kita diperlakukan tidak adil. Ya, jadi hari ini kita belajar ini ya.
I have peace because God's love is in me. Jadi walaupun mungkin kita nggak dapat kasih dari mama kita, tapi kita pasti punya kasih dari Tuhan. Jadi kita belajar sama-sama hari ini, I have peace because God's love is in me. Ya, kita nggak bisa dapat kedamaian kalau kita mengandalkan diri kita atau kasih sayang orang tua kita. Tapi yang bisa membuat kita damai sejahtera adalah kasih Tuhan yang begitu besar, tidak ada akhirnya untuk kita semua tanpa terkecuali. So jangan lupa, buat kalian yang mungkin merasa diperlakukan gak adil atau apapun, perlu ingat ini, I have peace because God's love is in me. Super kebenaran kita hari ini adalah I have peace because God's love is in me. Sekali lagi, I have peace because God's love is in me. Ayat penuntun kita terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 or 1 Kings 3 verse 16 to 28. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 4 ayat 9 yang berbunyi, "Maka aku berbaring dan tidur dengan tentram sebab hanya Engkau Tuhan membuat hidupku aman." Or Psalm 4 verse 9, "In peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Joy Kids hari ini sudah mengajari kami bahwa kasih itu membawa aman dalam hati. Terlebih kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, keluarga kami, dan juga pendidikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Joy Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, share, and give positive comments. See you next week. God bless.